Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan Utami untuk memimpin lagunya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang berangkat, siapa yang tidak berangkat. Utami, Hadir, Bu. Cindy, Hadir. ya berangkat semua ya. Kita akan belajar mengenai macam-macam gaya. Ada yang tahu gaya itu apa? Nggak tahu, Bu. Gaya adalah gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula bergerak menjadi diam. Benda yang semula diam menjadi bergerak atau berubah arah atau berubah bentuk. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya otot. Kita akan belajar mengenai gaya-gaya tersebut. Anak-anak, pernah tidak kalian melihat pohon yang sedang berbuah? Pernah. Biasanya pohon apa sih yang berbuah di lingkungan sekitar rumah kalian? Pohon mangga, pohon rambutan, Pohon jambu, dan masih banyak lagi kan. Anak-anak, di sini siapa yang rumahnya terdapat pohon rambutan? saya, Bu. Coba ceritakan pengalamanmu memetik buah rambutan tersebut menggunakan apa? Silahkan kami maju ke depan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya memetik buah rambutan. Pertama, saya mencari bambu atau galah. Terus selain menggunakan galah, saya dengan cara memanjat. Dan teman saya yang di bawah itu mengumpulkan buah rambutannya.
Setelah itu saya turun dan mengumpulkan barang-barang terus makan bersama. Selesai. Beri tepuk tangan. Anak-anak, di sini Ibu ada sebuah video mengenai seorang yang memetik buah rambutan menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan galah. Kalian amati video tersebut. Di dalam video tersebut itu ada dia itu menggunakan gaya apa? Mengerti? Mengerti. Oke. Wow. Video apa? Apa itu? Ha, inilah gunting mengait rambutan. Guna ni senang. Mari aku tunjuk. Macam mana tu? Wah, letak tu. Dari video yang telah kita tonton tadi dapat disimpulkan bahwa rambutan yang diambil menggunakan galah berjatuhan dari pohonnya itu mengakibatkan bahwa dia itu menggunakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri adalah gaya tarik bumi pada benda di atas permukaannya ke arah pusat bumi. Anak-anak, di sini Ibu ada dua gambar mengenai gaya, yaitu gambar yang pertama yaitu membuat es serut. Yang kedua, dia mengayuh sepeda. Dari kedua gambar tersebut itu dia menggunakan gaya apa? Gesek. Dia menggunakan gaya gesek karena gaya gesek sendiri adalah terjadi saat dua gaya permukaan saling bersentuhan. Seperti ban sepeda dengan aspal ini saling bersentuhan, dan es ini dengan alat pembuatan es serut ini dia saling bersentuhan, itu dinamakan gaya gesek. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kalian tentunya sudah mengenalkan hiasan yang menempel pada dinding kulkas seperti gambar yang di depan ini. Nah, apakah kalian tahu mengapa benda tersebut dapat menempel pada dinding kulkas? Karena ada gaya magnet. Ya, karena benda tersebut itu mempunyai sifat magnet atau gaya magnet itu sendiri, yaitu gaya tarik atau gaya tolak yang dimiliki benda-benda yang bersifat magnet. Mengerti? Oke, selanjutnya, pernahkah kalian mengamati apa yang terjadi jika suatu penggaris digosokkan pada rambut kemudian didekatkan dengan potongan kertas? Nah, itu apa yang terjadi? Potongan kertas akan menempel. Iya, benar sekali. Potongan kertas itu akan menempel pada penggaris tersebut. Mengapa bisa potongan kertas menempel? Semua itu terjadi karena penggaris yang tadinya bermuatan netral berubah menjadi muatan positif, karena muatan negatif yang ada pada penggaris itu berpindah pada rambut. Dengan demikian, jika penggaris yang bermuatan positif itu didekatkan dengan kertas yang muatan netral, maka yang terjadi adalah kertas akan tertarik menuju penggaris dan akhirnya akan menempel, tapi menempelnya itu hanya sesaat. Proses penempelannya ini diakibatkan oleh muatan listrik yang berpindah ke arah gaya listrik. Gaya listrik sendiri adalah gaya yang timbul akibat muatan listrik suatu benda. Di sini Ibu ada sebuah video mengenai percobaan mengenai potongan kertas yang menempel pada penggaris setelah digosokkan di rambut. Silakan amati video tersebut dan pahami.
mengerti video yang tadi? Sudah? Sekarang masuk ke materi yang terakhir, yaitu saat kita mendorong benda atau menarik benda, seperti kita mendorong meja, menarik kursi, atau mengangkat benda yang berat, maka gaya tersebut disebabkan oleh aksi otot kita. Nah, maka gaya ini dikenal dengan gaya apa? Gaya otot. Pinter ya kalian, benar sekali. Di sini menggunakan gaya otot, karena gaya otot itu tidak terlepas dengan kehidupan kita sehari-hari. Sadar atau tidak sadarnya kita menggunakan gaya otot atau memanfaatkan gaya otot. Kita dapat berjalan, berlari. Coba salah satu murid maju ke depan untuk mempraktekkan gaya otot dengan menggunakan alat bantu, yaitu plastisin. Coba Cindy maju ke depan. Ya, Cindy silahkan ditekan plastisisnya. Terus oke, sudah sisinya. Cindy silakan duduk kembali. Dapat kita lihat yang plastisinya yang tadinya dia kotak tebal menjadi kotak tipis. Nah, ini yang berubah apanya? Bentuknya. Ya, yang berubah itu bentuknya, dari yang kotak tebal menjadi tipis kan. Nah, dengan gaya dorongan. Nah, jadi ini menggunakan gaya dorongan, yaitu otot-otot kita. Gaya otot sendiri adalah gaya yang berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia ataupun hewan. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Kalau sudah paham, di sini Ibu akan membagi sebuah kelompok untuk kalian kerjakan mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD tersebut itu terdapat kalian bisa mengisi sebuah isian atau pertanyaan di dalam LKPD tersebut. Terus di dalam LKPD tersebut kita akan membuat sebuah praktek, yaitu pembuatan moga atau mobil gaya yang berupa gaya gesek. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Ibu kerjakan dulu ya. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok 1. Hari ini Dayu kaget sekali mengetahui telurnya pecah. Ia diminta tolong oleh ibunya untuk menyimpan setengah kilo telur ayam di atas meja. Telur tersebut jatuh. Ternyata Dayu tidak hati-hati. Ia menyimpan telur di atas tumpukan kertas yang miring dengan membentuk sudut lancip. Dayu sangat menyesal dengan kejadian itu. 1. Mengapa telur Dayu jatuh? Telur Dayu jatuh dikarenakan ketika dia menyimpan telur di atas tumpukan kertas yang miring dengan membentuk sudut lancip, maka dari itu telur Dayu pun terjatuh. Pada hari kemerdekaan SD Nusantara 1 menyelenggarakan lomba tarik tambang unik dan teman-temannya mengikuti lomba tersebut. Lomba ini diikuti oleh 2 kelompok pemain. Masing-masing kelompok berusaha untuk memenangkan permainan. Setiap orang berusaha untuk menarik tambang sekuat mungkin untuk menambah kekuatan mereka pun menggunakan kaki untuk menahan tambang agar tambang tidak tertarik. 1. Gaya apa yang dapat kamu temukan dari kegiatan lomba tarik tambang? Gaya otot.
Baik, LKPD-nya tadi udah kan? Sekarang kalian kumpul LKPD-nya dan praktek pembuatan logat tadi juga dikumpul di depan meja ibu. Silakan ketua kelas mengumpul. Baik, ibu akan memberi sebuah tugas untuk kalian kerjakan. Tolong ditulis ya pada halaman 82 di buku pelajaran. Tugas ini dikumpul minggu depan, yaitu hari Selasa. Mengerti? Mengerti Bu. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama materi yang ibu sampaikan tadi. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi di benda di atas permukaan ke arah pusat bumi. Contohnya tadi apa? Buah rambutan yang jatuh dari pohonnya. Ya, benar. Kedua, gaya gesek. Terjadi saat kedua benda saling bersentuhan. Contohnya tadi apa? Membuat air seru dan mengayuh sepeda. Ya. Yang ketiga yaitu gaya listrik. Gaya listrik itu gaya yang timbul akibat muatan listrik suatu benda. Contohnya tadi penggaris yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan dengan potongan kertas, itu akan menempel. Yang keempat, gaya magnet. Siapa yang tahu gaya magnet itu apa? Gaya tarik atau gaya tolak yang dimiliki benda-benda yang bersifat magnet. Ya, contohnya Hiasan yang menempel pada kulkas. ya, yang terakhir yaitu gaya otot. Gaya yang berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia ataupun hewan. Contohnya tadi apa? Kita belajar. Siapa yang tahu? Meja, menarik kursi, Terus? mengangkat barang berat dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi. Oke. Sekarang materi sudah ibu sampaikan semua. Di sini sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu daerah yang akan dipimpin oleh saudara Cindy. Silakan maju ke depan. Sesaat aku sayu walai, talau buta jaga, gawi ada, talau tego, cakap berpadu, adat budaya lampu. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Ya, ketua kelas pimpin doanya. Mari teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Ya Bu.